dikenal sebagai salah satu kekaisaran paling kuat dalam sejarah. Kekaisaran Ottoman tumbuh dari hubung pertahanan Turki Italia. Seiring berjalannya waktu, Ottoman menjadi kekaisaran yang wilayahnya mencakup utara Wina, timur Teluk Persia, barat Aljazair, dan selatan Yaman. Kesuksesan kekaisaran terletak pada struktur yang berpusat dan juga wilayahnya. Disebut juga sebagai Kesultanan Utsmaniyah. Ottoman memiliki kontrol atas beberapa rute perdagangan paling menguntungkan di dunia ini. Ini tentu saja menghasilkan kekayaan besar. Di sisi lain, sistem militer yang terorganisir tanpa celah menghasilkan kekuatan militer. Sayangnya, kekaisaran yang kuat ini terpaksa berakhir 6 abad setelah muncul di medan perang Anatolia. Kekaisaran Ottoman harus berakhir teater perang. Awal mula berdirinya Kekaisaran Ottoman. Osman I, pemimpin suku Turki Nomaden dari Anatolia. Turki modern mulai menaklukkan wilayah pada akhir abad ke-13. Ia melancarkan serangan terhadap Kekaisaran Bizantun yang mulai melemah. Erin Blackmore di laman nasional Gorgel. Sekitar tahun 1299 ia pun menyatakan dirinya sebagai pemimpin tertinggi di Asia Kecil. Penerusnya kemudian memperluas wilayah Bizantun semakin jauh dengan bantuan tentara bayaran asing. Pada tahun 1453, keturunan Osman yang sekarang dikenal sebagai Ottoman akhirnya membuat Kekaisaran Bizantium bertekuk lutut. Mereka merebut kota Konstantinopel yang tampaknya tak terkalahkan. Kota yang dinamai berdasarkan Konstantinus, kaisar Kristen pertama Romawi, kemudian dikenal sebagai Istanbul. Kekaisaran Ottoman terus berkembang melintasi Balkan, Timur Tengah, dan Afrika Utara. Meskipun itu adalah sebuah dinasti yang satu peran penguasa tertinggi atau sultan yang bersifat turun-temurun. Elite Kekaisaran Ottoman lainnya harus mendapatkan posisi mereka tanpa memandang kelahir atau keturunan. Puncak kekuasaan dan pengaruh Kekaisaran Ottoman terjadi di masa pemerintahan Sulaiman yang Agung. Di periode itu, seni berkembang pesat, teknologi dan arsitektur mencapai ketinggian baru. Kekaisaran menikmati perdamaian, toleransi beragama, serta stabilitas ekonomi dan politik. Sayangnya, kekaisaran juga menghasilkan korban. Budak perempuan dipaksa menjadi budak seksual sebagai selera.
budak laki-laki diharapkan untuk menyediakan tenaga kerja militer dan rumah tangga istana. Nasib buruk juga dialami oleh keluarga sultan. Tambah Bak Kemor, banyak lagi mereka dibunuh atau dipenjarakan untuk melindungi sultan dari tantangan politik. Pada puncaknya, Kekaisaran Ottoman adalah permainan nyata dalam politik Eropa. Kekaisaran ini banyak menjadi rumah bagi banyak orang Kristen daripada Muslim. Melemahkan kekaisaran. Sayangnya, semua hal itu harus berakhir pada abad ke-13. Ottoman mulai kehilangan bentengnya. Sampai saat itu, selalu ada wilayah baru yang ditaklukkan, tanah baru untuk dieksploitasi. Namun, setelah kekaisaran gagal menaklukkan Wirna untuk kedua kalinya, pada tahun 1683 Ottoman mulai melemah. Beragam masalah muncul, seperti intrik politik di dalam kekaisaran, penguatan kekuasaan Eropa, persaingan ekonomi mereka, jalur perdagangan baru, dan permulaan revolusi industri. Semuanya menggoyahkan kekaisaran yang dulu tak ada tandingnya. Pada abad ke-19, Kekaisaran Ottoman dicemoohkan sebagai pesakitan Eropa. Julukan itu diberikan karena wilayahnya yang menyusut, penurunan ekonomi, dan ketergantungan yang meningkat pada bagian Eropa lainnya. Kekaisaran Ottoman untuk selamanya semakin melemah. Sultan Abdul Hamid II tergoda dengan gagasan monarki konstitusional. Pada tahun 1908, tahun muda pelancaran pemberontakan besar-besaran dan pemulihan konstitusi Turki mudah adalah gerakan informasi politik pada awal abad ke-20 yang ingin menggantikan sistem monarki absolut dengan sistem monarki konstitusional. Turki muda kemudian menguasai Ottoman. Kelompok itu ingin memperkuat dengan menakut-nakuti tetangganya di Balkan. Balkan akhirnya pecah dan mengakibatkan hilangnya 33% wilayah kekaisaran yang tersisa dari hingga 20% populasi. Bak Kemor menuturkan, saat Perang Dunia I meletus, Kekaisaran Ottoman mengadakan aliansi rahasia dengan Jerman. Perang yang terjadi selanjutnya adalah bencana. Lebih dari 2/3 militer Ottoman menjadi korban selama Perang Dunia I dan hingga 3. Selama Perang Dunia I dan hingga 3 warga sipil tewas. Di antara mereka ada sekitar 1,5 juta orang Amerika yang tewas dalam pembantaian. Mereka pun terusir dari Ottoman pada tahun 1922. Kaum nasionalis Turki menghapus kekaisaran
mengakhiri apa yang pernah menjadi kekaisaran paling sukses di dalam sejarah.